Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 SD, materi hubungan antar satuan volume. Simak video ini dengan baik ya. Oke, kita pelajari tentang hubungan antar satuan volume. Volume adalah penghitungan banyaknya ruang yang ditempati oleh suatu benda. Bisa benda padat, cair, ataupun gas. Satuannya sendiri bisa berupa meter kubik, atau liter, atau cc. Oke, yang pertama kita pelajari adalah hubungan antar satuan volume dengan satuan meter kubik. Nah, pada gambar kita bisa mengetahui bahwa tangga paling atas adalah kilometer kubik dan tangga yang paling bawah adalah milimeter kubik. Urutannya adalah sebagai berikut, dari atas menuju tangga ke bawah: kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan yang terakhir adalah milimeter kubik. Agar kita mudah dalam menghafalkan urutannya, dari tangga paling atas menuju tangga paling bawah, kita bisa memakai kalimat pembantu untuk mengingat, yaitu kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar-mandir. Nah, kalimat ini hanya untuk memudahkan kita menghafalkan urutannya saja ya. Oke, pada tangga antar satuan volume tersebut kita bisa memakai perbandingan. Jika kita turun tangga, setiap turun satu tangga, maka bilangan tersebut dikalikan dengan angka 1000. Kebalikannya, jika naik, maka setiap naik satu tangga, bilangan tersebut dibagi dengan angka 1000. Atau bisa juga kita kalikan dengan 1/1000. Selanjutnya, yang kedua, kita belajar hubungan antar satuan volume dengan satuan liter. Nah, dari gambar kita bisa mengetahui bahwa yang paling atas diduduki oleh kiloliter dan tangga yang paling bawah diduduki oleh satuan mililiter. Urutannya adalah sebagai berikut, dari atas menuju ke bawah, dimulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan yang terakhir adalah mililiter. Untuk membantu kita memudahkan dalam menghafal, kita bisa memakai kalimat berupa kucing hitam dalam losmen Desi centil mimisan. Nah, ini hanya untuk membantu kita mengingat urutannya saja ya. Oke, pada tangga antar satuan volume ini, kita memakai perbandingan. Setiap turun satu tangga, maka bilangan yang dimaksud kita kalikan dengan angka 10. Sedangkan jika naik, maka setiap naik satu tangga, bilangan yang kita maksud harus dibagi dengan angka 10. Atau bisa juga kita mengalikannya dengan angka atau bilangan 1/10. Antar satuan volume dengan satuan cc. Cc merupakan singkatan dari sentimeter kubik. Perhatikan pada gambar ya, ada dua gelas yang masing-masing berukuran 1000 ml dan 1000 cc. Ternyata 1000 ml sama saja dengan 1000 cc, sehingga bisa kita simpulkan 1 ml sama dengan 1 cc. Contoh lainnya, 4 ml sama dengan 4 cc, 25 ml sama dengan 25 cc. Oke, pada hubungan antar satuan volume, kita telah mempelajari tangga satuan meter kubik dan tangga satuan liter. Pada tangga satuan meter kubik, kita mengetahui bahwa tiap turun satu tangga, maka bilangan yang dimaksud kita kalikan dengan angka 1000. Sedangkan jika naik, maka setiap naik satu tangga, bilangan tersebut kita bagi dengan angka 1000. Atau bisa juga kita kalikan dengan bilangan 1/1000. Sedangkan pada tangga satuan liter, setiap naik satu tangga, maka bilangan yang dimaksud kita bagi dengan angka 10.
atau bisa juga kita kalikan dengan bilangan 1/10. Sedangkan jika turun, maka tiap turun satu tangga, bilangan tersebut kita kali dengan angka 10. Selanjutnya, kita akan membuat jembatan penghubung antar kedua satuan tersebut. Oke, jembatan yang pertama, 1 meter kubik sama saja dengan 1 kiloliter. Atau 1 kiloliter sama saja dengan 1 meter kubik. Padahal pada tanggal liter kita mengetahui bahwa 1 kiloliter itu setara dengan 1000 liter. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter, setara dengan 1000 liter. Jembatan yang kedua, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, atau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Dan jembatan yang ketiga, 1 cm kubik sama dengan 1 ml, atau 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Nah, sebelumnya kita juga mengetahui bahwa 1 ml sama dengan 1 cc. Jadi bisa kita simpulkan 1 cm kubik sama dengan 1 ml sama dengan 1 cc. Hubungan antar satuan volume. Oke, contoh hubungan antar satuan volume. Yang pertama, 62 desimeter kubik sama dengan berapa sentimeter kubik. Dari tanggal satuan, kita bisa tahu bahwa desimeter kubik menuju sentimeter kubik turun satu tangga. Maka kita kalikan dengan angka 1000. Jadi 62 desimeter kubik sama dengan 62 kali 1000. Hasilnya 62.000 cm kubik. Contoh kedua. Ada 4.200 meter kubik sama dengan berapa dekameter kubik? Nah, meter kubik menuju dekameter kubik itu naik satu tangga. Maka bisa kita bagi dengan bilangan 1000 atau kita kalikan dengan 1/1000. Nah, 4.200 meter kubik sama dengan 4.200 kita kalikan dengan bilangan 1/1000. Kita sederhanakan perkalian ini ya. Sehingga didapatkan hasil 42/10, artinya 4,2 dekameter kubik. Selanjutnya, contoh ketiga. 5 kiloliter sama dengan berapa desimeter kubik? Nah, kita mengetahui bahwa desimeter kubik itu setara dengan liter, sehingga 5 kiloliter bisa kita ubah menjadi liter. Dari tangga satuan, liter, kita mengetahui bahwa kiloliter menuju liter turun 3 tangga. Maka bilangan tersebut bisa kita kalikan dengan angka 1000, sehingga 5 kiloliter sama dengan 5 kali 1000 sama dengan 5000 liter. 5000 liter artinya 5000 desimeter kubik. Selanjutnya contoh keempat. 12 desimeter kubik sama dengan berapa cc? cc merupakan satuan lain dari sentimeter kubik, sehingga desimeter kubik kita jadikan menjadi sentimeter kubik. Dari desimeter kubik menuju sentimeter kubik turun satu tangga, maka bilangan tersebut kita kalikan dengan 1000, sehingga 12 desimeter kubik sama dengan 12 kali 1000. Hasilnya 12.000 cm kubik atau 12.000 cc. Selanjutnya, kita belajar permasalahan hubungan antar satuan volume. Sebuah truk memuat 12 meter kubik air bersih. Air tersebut akan dimasukkan ke beberapa drum, yang tiap drumnya bisa memuat 300 liter air. Berapa drum yang dibutuhkan untuk menampung seluruh air bersih dari truk? Nah, kita analisa kalimat demi kalimatnya ya. Kita tandai berupa kalimat
dimasukkan ke beberapa drum. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan operasi hitung pembagian. Nah, dari permasalahan tersebut kita bisa mengetahui bahwa truk membawa 12 meter kubik air dan air itu akan dimasukkan ke beberapa drum yang tiap drumnya bisa memuat 300 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah drum yang dibutuhkan. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, kita memiliki langkah untuk menyamakan satuan tersebut. Karena dalam permasalahan tersebut ada dua jenis satuan yang berbeda, yaitu meter kubik dan satuan liter. Oleh karenanya, kita samakan satuan tersebut. 12 meter kubik kita jadikan ke satuan liter. Dan kita ingat betul bahwa liter sama saja dengan desimeter kubik. Sehingga 12 meter kubik kita ubah dulu menjadi desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik itu turun satu tangga, sehingga bilangan tersebut kita kalikan dengan angka 1000. Sehingga 12 meter kubik sama dengan 12 kali 1000 dan hasilnya 12.000 desimeter kubik. 12.000 desimeter kubik setara dengan 12.000 liter. Selanjutnya, 12.000 liter tersebut bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah untuk mencari jumlah drum yang dibutuhkan. Jumlah drum yang dibutuhkan kita selesaikan dengan cara banyak air pada truk dibagi dengan daya tampung tiap drum. Sehingga 12.000 liter dibagi 300 liter, hasilnya 40 drum. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi jumlah drum yang dibutuhkan untuk menampung seluruh air adalah 40 drum. Oke, contoh permasalahan yang kedua. Sebuah botol dapat menampung 3 kali volume air dalam gelas. Jika botol tersebut memuat 1,5 liter air, maka berapa sentimeter kubik air yang dapat ditampung oleh tiap gelas? Oke, untuk memudahkan kita menganalisa permasalahan ini, kita membuat gambarannya ya. Nah, satu botol yang berisi air memiliki volume 1,5 liter. 1,5 liter itu jika dituangkan ke dalam gelas, maka setara 3 gelas. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sentimeter kubik air yang dapat ditampung oleh tiap gelas. Oleh karenanya, dari gambaran tersebut kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan operasi hitung pembagian. Oke, dari permasalahan tersebut kita mengetahui bahwa sebuah botol menampung air setara 3 kali air dalam gelas. Botol itu sendiri memuat air 1,5 liter. Artinya 1,5 liter setara dengan 3 kali volume air dalam gelas. Kemudian yang ditanyakan adalah volume air dalam gelas dengan satuan cm kubik. Nah, karena yang diminta adalah satuan cm kubik, maka satuan liter pada pernyataan kita ubah menjadi cm kubik. Kita ingat betul bahwa liter setara dengan desimeter kubik, sehingga 1,5 liter kita ubah dulu menjadi desimeter kubik. 1,5 liter sama saja 1,5 desimeter kubik. Kemudian 1,5 desimeter kubik kita ubah ke centimeter kubik. Desimeter kubik ke centimeter kubik turun satu tangga, sehingga kita kalikan dengan bilangan 1000. Sehingga 1,5 kali 1000 hasilnya 1500 cm kubik. Kemudian kita menghitung volume air dalam gelas dengan operasi hitung pembagian, yaitu volume air dalam gelas dibagi jumlah gelas yang setara dengan volume air dalam botol. 1500 cm kubik dibagi 3 hasilnya 500 cm kubik. Sehingga kita bisa menyimpulkan, jadi volume air yang ditampung dalam tiap gelas adalah 500 cm kubik. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.